guys. Oke, terima kasih. Tuh ada. Oke, untuk soal training gelap Nah. yang poin 12. Sepatu olahraga bertarung hitam. Kak, mau banyak nih sepatunya harus warna Nyapa hitam. muternya Tidak laptopnya. dong, yang penting sepatu olahraga mau warnanya pink, mau warnanya biru, kuning, neon dan sebagainya nggak apa-apa, yang penting talinya warna hitam. Bisa dipahami ya? Saka. Lanjut ke yang bagian 13. Bekal makanan ringan dan minuman. Tadi sudah jelaskan di bagian teknis ya teman-teman. Lalu lanjut ke alat sholat. Ini wajib untuk yang beragama muslim dan sholat. Wajib bawa alat sholat masing-masing biar nggak gantian. Yang poin 15, alat tulis atau buku review materi dan lain-lain. Ini ada petunjuknya untuk pembuatannya ya teman-teman. Nanti misal teman-teman masih bingung bisa ditanyakan di grup Lotok. Ada contohnya mungkin tadi kita bisa kasih tunjuk ke teman-teman. Iya bosan dah. Waduh kok ini ngomong. Nah ini teman-teman. Jadi ini teman-teman DIY sendiri pakai buku. Pokoknya yang agak panjang. Kalau bisa sebut merek kita bisa bila panggil biasanya kayak buku Big Boss gitulah teman-teman ya. Seperti ini. Ini sampulnya wajib hitam polos. Kalau di sini kakak pakai kalender bekas. Kalau teman-teman pakai kertas HVS atau kertas kado yang dibalik atau apalah terserah teman-teman, yang penting sampulnya adalah hitam putih polos untuk penamaan, terus ukuran logonya dan lain-lain nanti ada di buku penugasan gitu ya teman-teman. Ini fungsinya apa? Di bawah saat PKKMB offline, yang mana teman-teman nanti diwajibkan bawa buku review materi seperti itu. Siswa kenapa pakan dan kita lanjut ke bagian ya itu sapak ngono kayak 16. Nah ini diwajibkan membawa bibit tanaman dengan tinggi 0,5 meter sampai dengan 1 meter. Utamakan tanaman yang berbuah ya teman-teman. Dilarang membawa pohon pisang ataupun pohon pepaya. Nah ini tadi juga ada yang tanya nih di kolom question boxnya PKKMB. Kak, bawa pohon cabai boleh nggak? Boleh teman-teman. Wes pokoknya bawa bibit tanaman yang bisa berbuah sesuai dengan kriterianya dalam bawa pohon pisang dan pohon pepaya. Kalau rumput berbuah ya jangan bawa rumput ya teman-teman, bawa tanaman, bibit tanaman yang bisa bermanfaat, seperti itulah intinya. 17, obat-obatan pribadi. Nah ini misal teman-teman ada riwayat penyakit yang kiranya biasanya cocok sama obatnya teman-teman masing-masing, teman-teman bisa bawa obat-obatan pribadi. Yang di poin 18, teman-teman wajib membawa tikar per peleton sebanyak 5 buah. Nah ini yang paling wajib ya teman-teman bawa. Nanti setelah grup peleton ada dan peleton sudah terbagi, teman-teman bisa koordinasikan sendiri di dalam peleton siapa aja yang akan bawa. Mungkin bisa dikoordinir teman-teman yang rumahnya di kampus atau yang masih area Madiun lah, biar nggak bawanya soalnya tekan luar kota kan teman-temannya dari Aceh terus mau bawa tikar gitu kan ya. Nah tikar buat tikar tak. Kita lanjut. Nah selain perlengkapan yang secara umum ini teman-teman, teman-teman Camaba nanti bisa lihat juga untuk perlengkapannya sesuai dengan hari. Jadi di sini ada dewan, terus D2-nya juga ada. Kurang lebih teman-teman juga bisa baca sendiri. Semisal nanti teman-teman ada pertanyaan kiranya kurang jelas atau belum terjawab di buku teknis pelaksanaan, bisa disampaikan melalui grup peleton. Nanti akan dibantu jawab oleh kakak-kakak PJ dadak lo jangan meti nyapa. Oke, kiranya itu untuk dewan DND itu untuk ini untuk deskripsinya teman-teman bisa lihat di buku panduan pelaksanaan. Akan tapi kalau teman-teman mau lihat contohnya, teman-teman bisa cek di IG-nya PKKMB. Tadi yang sudah kita perlihatkan ya di sini untuk dress code. Teman-teman bisa lihat di postingan terakhir ada dress code, teman-teman bisa memperhatikan di sini. Bisa dilihat ikuti IG berapa juga ada videonya teman-teman. Bengko ketok komen. Mantau aja nih kayak gimana sih teman-teman kalau kita pakai baju hitam putih, gimana kalau pakai batik dan lain-lain. Wis duwe to, Pak. Aja mau duwe tak. Ngerti lah. Mbakku enak pora. Scott itu teman-teman kita lanjut ke bagian Kak sudah enggak paham dress code penugasan. Ini juga sudah ada di bagian dress code tadi pakai baju batik itu ada. Nah ini wajib ya teman-teman karena kita ini instansi resmi Hotel Indonesia Madiun yang mana teman-teman wajib untuk kalau kampus pun
pakai baju kemeja ataupun baju yang berkerah, celana panjang dan lain-lain. Ini menyesuaikan dia. Suara Mardika ya apa gak bisa bedanya. Dan video Kalau bisa ini dapat himbauan ya teman-teman tadi dari panitia dosen untuk pohonnya itu kalau bisa pohon iya buah tuh ya. Kan delok video Jadi 10 pohon cabai kayaknya video nggak kan bisa SS kan absen. Himbau untuk pohon-pohon yang Ben kita ada view nih. mangga ataupun kelengkeng atau PPMKB Gunanya PNMK tanaman. video 10 Wajib Kak, wajib. kan SS. Oke. Deskripsi penugasan kiranya sampun ya teman-teman, sudah Sampun. terrinci Jawa lah dengan jelas juga Oh iya. untuk penugasan apa saja untuk yang suara Mahardika ini. Suara Mahardika ya betul. Nah iya makanya aku kan tanya. Kemeja atau baju berkeras celana panjang. Terus untuk yang video batik dan celana panjang, untuk yang video deskripsi diri ini ada kemeja atau baju berkeras. Batik Teman-teman mungkin bisa Biasa baca batik. sendiri. Kalau aku merasa sih teman-teman nggak akan banyak pertanyaan tentang ini ya. Nah, untuk tata tertib ini kenapa kok ada dua di sini juga teman-teman? Sekali lagi untuk tata tertib PKKMB Politeknik di Madiun sifatnya wajib untuk seluruh calon mahasiswa baru. Semua poin yang sudah tercantum di sini mohon untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan baik. Kaitannya karena kenapa kita sudah mahasiswa ya teman-teman, harus disiplin dan juga memperhatikan peraturan yang sudah diberikan. Ini cedak toh, karena udah cedak Alfamart tuh loh. Jadi saya mungkin izin tegaskan di bagian poin 13, semua tata tertib wajib dipatuhi oleh semua peserta. Kan dari berobat. Kalau ada yang tidak mematuhi, gimana Kak? Tidak berobat. Nah, kita masuk ke bagian sanksi. Sini teman-teman mungkin bisa sing akun fake. Mbak Eli kelas lah. Senang. Oke, untuk sanksinya teman-teman bisa baca sendiri ya teman-teman di sini. Untuk sanksi keterlambatan, sanksi tidak mengikuti dan sanksi tambahannya. Nah, teman-teman, akunku tak nonaktif kan. sanksi keterlambatan ini pada saat PKKMB offline ya. Kamu gak percaya anjir. Tapi enak loh, isinya juga stuck toh, Mbak. akan menunjukkan kondisi atau teknis lapangan. Yang kedua, sanksi tidak mengikuti PKKMB. Yang pertama, perlu diingat di garis bawahi bahasanya tidak mengikuti kegiatan PKKMB tanpa alasan akan berpengaruh pada sertifikat PKKMB. Yang kedua, 1 hari tidak mengikuti kegiatan PKKMB diberi sanksi menggambar logo dan lain-lain. Ini teman-teman bisa baca sendiri. Yang kedua, 2 hari tidak mengikuti kegiatan PKKMB, sanksi membuat review materi pada hari tersebut dicatat 2 kali dengan catatan tidak ada plagiasi. Yang ketiga, tidak mengikuti PKKMB selama 3 hari, sanksi mempresentasikan seluruh review materi dalam bentuk video dan Instagram masing-masing. Yang kelima, 4 hari tidak mengikuti kegiatan PKKMB wajib mengikuti PKKMB di tahun 2023. Teman-teman, dari semua sanksi yang ada di sini, teman-teman bisa kembali ke poin yang pertama. Ini perlu diingat. Tidak mengikuti kegiatan PKKMB tanpa alasan akan berpengaruh pada sertifikat kelulusan PKKMB. Yang mana, teman-teman, sertifikat kelulusan PKKMB ini adalah salah satu syarat wajib untuk dilampirkan saat pengajuan tugas akhir ataupun skripsi. Jadi teman-teman, PKKMB ini sifatnya wajib untuk seluruh calon mahasiswa baru. Seperti itu ya, bisa dipahami. Kita lanjut ke yang poin 3 teman-teman, sanksi tambahan. Mohon maaf Kak, menjelaskan. Ya, silakan. Saya mau izin off cam dulu, mau jemput adik saya. Tapi ini nanti saya dengarkan. Boleh nggak Kak? Oke, teman-teman yang mau izin mungkin bisa izin ke grup atau anu ya. Ini silahkan untuk masnya kalau mau berkegiatan, tapi mohon untuk diperhatikan. Iya. Saya kira mau ada pertanyaan tadi. Oke, silahkan. Kita lanjut ya teman-teman. Sanksi selanjutnya ada sanksi tambahan, teman-teman bisa baca sendiri. Meskipun tidak mengikuti atau terkendala jaringan, tugas review materi tetap dikerjakan. Yang kedua, tugas review materi dilarang ada plagiasi, menggunakan jasa bot atau joki dalam bentuk apapun ya. Ini jika diketahui ada plagiasi akan diberi sanksi membuat review materi dalam bentuk file PowerPoint. Jadi double teman-teman, misalnya review, teman-teman juga akan ada sanksi untuk buat PowerPoint.
Kenapa? Karena kami juga akan perhatikan semua tugas yang teman-teman kirimkan ya. Jadi mohon untuk mematuhi peraturan agar tidak dapat sanksi tambahan. Ini kan nyontek aku gak kalau mau. Tambah dengan akun Instagram yang di private karena kita ada penugasan melalui Instagram. Teman-teman bisa perhatikan ini. Jadi Apa tidak dengan akun Instagram yang di untuk sanksi keterlambatan ini teman-teman mungkin bisa membaca sendiri ya. Di sini ada melakukan Pancasila, melakukan menyanyikan lagu nasional, terus membersihkan lingkungan kampus dan lain-lain. Ini sifatnya juga akan menyesuaikan dengan kondisi lapangan itu. Nah, ini tambahan ya teman-teman, karena nanti di lapangan kita akan ada materi dari Fendi. Jadi teman-teman diwajibkan untuk bawa botol minum atau tumbler. Boleh bawa gelas juga, nggak apa-apa. Kamu sama ikut gelas ya? Tapar bareng apa Silakan bawa botol minum masing-masing. Nanti di lapangan ada air galon untuk minum. Atau teman-temannya nggak bisa minum air galon, mungkin bisa bawa minum sendiri, nggak apa-apa, silahkan. Tapi kalau mau bawa botol aja, nanti di lapangan ada air galon. Seperti itu. Mungkin teman-teman dari buku teknis pelaksanaan PKKMB ini, teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan raise hand. Ini yang masih raise hand ini, saya nggak tahu ya ini kepencet atau gimana, karena semuanya kayaknya raise hand ini. Nggak menurunkan tangannya. Jadi teman-teman yang mau bertanya, mungkin bisa melalui kolom question box-nya di Instagramnya PKKMB. Sementara akan kakak jawab dulu yang sudah masuk, sembari dibuka. Sing biyen Teman-teman bisa memikirkan apa yang kurang jelas setelah disampaikannya buku teknis pelaksanaan. Silakan teman-teman. nyata kan artinya dia berarti 11 Dia 11. Ini nolak pokok rationing nggak mungkin ya, ini teman-teman ada rationing semua ini mau cari yang Resen. Bari iki golek panganan. Ngrobar wis golek panganan. Misi Kak. boleh Oke, silakan. Mau tanya ya? Anune. Ya, izin ingin bertanya Kak. nah Oh, dia ya. Bisa memperkenalkan diri. ini kok sih Bisa memperkenalkan. Iki lho niki misalnya. Mohon maaf suara saya jelas atau tidak? Oh, ya. Anjir. Menyampaikan pertanyaan. Jelas. Saya dari Prodi Teknologi Informasi angkatan 1D, nama Diova Tantra. Izin bertanya. terus dirungokne kok meneng Dari teknis pelaksanaan PKKMB tanggal 29 sampai 30 Agustus 2022 kapan ada bu yang kepencet yang poin H, selama kegiatan peserta dilarang membawa sebentar, mohon maaf. dulu itu apa Ya, ini yang poin H, selama kegiatan peserta dilarang membawa senjata tajam, rokok, korek api, minuman keras, barang, dan dilarang membawa handphone atau alat komunikasi apapun. Nah, itu yang dilarang membawa Sabar handphone dulu atau aja. alat komunikasi apapun itu sistemnya bagaimana, Kak? iya Maksudnya, tak kita tidak diperbolehkan membawa alat komunikasi itu di saat kita di dalam gedung dan kegiatan atau gimana? Masalahnya kan mbok ngerti kan dititip Yo nih dititip. waktu terus misalnya kenapa apa ngerti apa itu dari lokasi tempat kita ke kampus itu kan ada yang apa itu yang kegiatan atau yang pesan gojek dulu itu omah gimana, cedek Kak? dimangan nih cedek ya gak sih tempat Du. Bunderan. taman Bunderan. taman kan Panorama sih awak di panorama kok. Tadi namanya siapa ya? Wes dicatat dicatat. Gimana ya? Padahal deh kedek gak kampus. ngrungokne lho Pakai siapa, Kak? Yova. Ora wis dicatat sih tak kok. Terdengar tapi kurang jelas aja. Diovan Tantra. Kok kayak ditampung kayak gitu gak langsung jawab gitu. Yova. Ya. Terima kasih, Mas. Ya, sama-sama. Malah deh wis membayangkan. Aduh, Mbak Nola. Iya, itu. Hari ini pusing gak bisa turu ya
atas pertanyaannya. Apa juga dan Untuk gaul? alat komunikasi ini dilarang. Gimana Kak nanti harus Kacamata apa? Radiasi. pakai Tulis atas saya Gojek. Nah, teman-teman inilah perlunya koordinasi di grup telepon. Pantonik. Kok ada Seperti tema kita ini ada sebenarnya teman-teman gimana kita harus insan yang punya Lah kok enggak problem foto soul. kompi kirang lah Yang mana nanti teman-teman semisal ada yang rumahnya jauh dan harus dijemput orang tuanya. Teman-teman mungkin bisa bareng teman-teman. Kalau rumahnya ada barengan ya, bisa bareng temennya. Terus semisal nanti harus mungkin langsung harus dijemput itu bisa mencantumkan nomor HP, nanti bisa dari kami bantu untuk kan menghubungi. malah langsung Lalu untuk yang pakai Gojek, kami juga ada bayaran Mbak. mungkin KHPJ-nya ataupun sorry Mbak. Jadi untuk komunikasi di sini intinya adalah dilarang membawa HP ataupun alat Udah komunikasi ini dia kambing gitu. putih. Mungkin kalau yang Udah, itu online lebih tuh jelasnya nanti kita Apa bahas di online contoh. gak nyutet. Teman-teman yang masih punya 28 kendala terkait loh. mobilitas, berpergian dan Surabaya lain-lain, antar jemput dan lain-lain, nanti teman-teman bisa koordinasikan di grup telepon. Itu dari Mas yang bertanya tadi, apakah sudah cukup menjawab? Sudah Kak. Siap, sudah. Di Jawa Timur. Jadi intinya dilarang bawa HP ya teman-teman. Untuk mobilitas insya Allah kami tetap koordinasikan. Nanti teman-teman bisa tanya di grup telepon. Kami bantu untuk Ora au, koordinasikan. ora apa-apa. Mesti entuk Kak. Mbok gak teko iki lah. Tuh. Pasti. Teman-teman karena di sini ada larangan ya. Pastinya kalau ada larangan, kalau dilanggar pasti ada sanksinya. Lantai. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan. Saya sampai pitui. Oke. Silakan Perkenalkan diri dari Prodi Akuntansi Pajakan kelas 1A. Meter. Mau bertanya tentang ID card, itu kan ID cardnya di print. Itu pakai kertas yang biasa atau kayak gimana? Buffalo apa mungkin ngono lho maksudnya. Oke, untuk kertas Apa ayo ID toh. card, teman-teman bisa sesuaikan aja. Karena bentuknya kan seperti ini ya teman-teman. Kalian mau pakai kertas HPS biasa, mau pakai kertas yang agak tebal, kertas Buffalo, monggo. Yang penting nanti di print dan bisa masuk ke wadahnya yang ukurannya biasa. ya. Teman-teman kan sudah ada deskripsinya ya di situ untuk ukuran dan lain-lain. Mungkin disesuaikan saja. Yang penting bisa terlihat jelas, bisa masuk di sini, punya ID. Gitu. Kak koyo usi kon Menjawab. hitung. Itu apa usi? Sudah Kak, Usi terima kan kasih. hitung lebare ID KT Oke, ini sembari ini. Oke, silakan. Kak, saya izin mau bertanya. Saya Zidni Zidan Setiawan, Prodi TI dari kelas 1C. Izin bertanya. Ayo anjir. Siji kelasku lho. Wedi ya. Langsung jadi incer langsung Mbak. Silakan. Monggo. Kan di dress code tadi kan memakai baju batik. Itu baju batiknya Ya Allah sikil Mbak. harus pendek, apa boleh panjang, terus celananya boleh jeans warna hitam. Iki Mbak Ayu mesti anu kasih. Oke, ini dijawab ya. Kalau untuk pendek panjang batik, teman-teman bisa Kita kalau kan. Kita bahas. sama penugasan. Jadi disesuaikan punyanya teman-teman aja. Untuk celananya, kalau bisa sih celana kain. Ya tak iya anjir. Karena kan berarti kan kesannya kan formal ya teman-teman. Kalau pakai jeans kan ada kurang cocok gitu. Jadi untuk celananya celana kain. Cek lah. Udah cukup menjawab ini. Kan yang apotek nih, kan bayar. Saya Terima izin. kasih, Kak. Murah nih nggak ngambil. Oke, silakan. Sudono. Saya Cekano untuk bisa. Oh, waduh. Dia BPJS gak bayar weh. Enggak dong. Masa dokter gigi dia karang gigi. Nama saya Muhammad Farhan Wahyu Prianto dari Prodi Akuntansi Perpajakan Kak. Ini ceritanya Oh, itu Far. Kelas apa? Silakan, Mas. ya. Tadi sudah jelas belum Kak? Suara saya. Priyanto. Kak kelasku gak enak paham. Oke. Farhan Saya mau tanya tentang rambut ya Kak. Ube. Kan saya ada keperluan buat manjangin rambut. Kebetulan saya juga kerja di barbershop. Ada bisnis keluarga punya barbershop. S1. Pak Dewa. Niatnya buat kayak kan rambut
menurut saya hasilnya penting banget ya kak. UP bisa nih langsung saya. Kelasnya mana dek? Halo dek. Treatment biar jadi pelurusan rambut kan harusnya rambutnya harus panjang. Apakah saya boleh minta kompensasi buat manjangin rambut? Gitu kak. Apa rambut dek? Oke, cek. Buka nanya bu dek. Izin menjawab ya dari pertanyaan Mas Aku Fadlan. jona. Teman-teman sekali lagi kembali kepada poin O, semua tata tertib wajib dipatuhi oleh semua peserta. Jadi kalau semua aturannya 121 ya 121. Untuk kompensasi dan lain-lain tidak ada ya teman-teman. Harus mematuhi sesuai dengan peraturan. Kalau enggak mematuhi gimana nih? Sudah nanti pasti ada sanksinya, ada pelanggaran pasti ada sanksinya. Bosen tau lah sekarang ngono. Nolah kita masih di aku itu depan ini ada ya. Nyapa aku yang menengah. Nah, ya. Lu mancuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu? Bener minta? Gak lagi pokok. Jasa tau. Beb. Lah kok iso ndak baterai piye? Di SC. Kok dapat tuh? Teman-teman dan rekan Kamu aja metu lo bariki kok dek. Ora ESC ki gak metu iki. Nah, kok metu ngono ngene lho, Far. HP laptop your internet connection unstable. sampaikan langsung dari Wadah Tiga gitu ya, karena masih dalam perjalanan kita juga sambil menunggu Kita konser informasinya. Blackpink in your Nah, begini, karena kegiatan PKKMB tahun ini sistemnya nanti Jangan hybrid gini loh. dan kita akan kene lho, no. bermitra dengan Simulasi ospek. pihak 501 dan ketentuan-ketentuan itu juga aturan itu sudah tertulis ya, dituangkan di 501. buku panduan dan itu sudah atas berdasarkan kesepakatan dengan pihak 501 sehingga dengan alasan apapun termasuk tadi ada treatment untuk rambut panjang karena ada usaha keluarga dan lain sebagainya tentu dikembalikan lagi teman-teman posisinya saat ini menjadi calon mahasiswa baru di Politeknik Negeri Madiun jadi masih belum dikukuhkan menjadi mahasiswa baru masih calon mahasiswa baru. Nah nanti ada proses pengukuhan dari Pak Direktur ya di kegiatan setelah PKKMB dan Latsar sehingga saya pikir pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya sifatnya pribadi nanti mohon disikapi atau mungkin bisa ditanyakan di grup masing-masing gitu ya karena kalau nanti kita memfasilitasi semua pertanyaan masing-masing punya pertanyaan pribadi nanti ya kan saya tidak suka ini dan lain sebagainya begitu. Nah tentu penjelasan tadi diuraikan oleh Mbak Ayuhan yang mewakili panitia dari mahasiswa sudah sangat jelas cuman yang terkait dengan hal pribadi ya nanti mungkin bisa dikomunikasikan lewat grup gitu ya. Saya mohon untuk kegiatan ini nanti lebih sifatnya adalah yang tidak mengarah ke kebutuhan pribadi jadi lebih ke bagaimana kegiatan ini nanti bisa berjalan maksimal gitu. Salah satu contoh misalkan kayak tadi lintas bagaimana lah nanti mungkin kita bisa membantu untuk bisa menjembatani ya. Nah begitu nanti bisa dilanjut Mbak Ayuhan ya kita skip dulu untuk pertanyaan yang terkait dengan rambut. Coba mungkin teman-teman yang lain calon mahasiswa baru ada pertanyaan silahkan kita bisa untuk ajang diskusi begitu. Saya pikir di buku ini sudah sangat detail dan juga sudah di-share ya Mbak ya. Jadi nanti mohon juga dipahami dulu, dibaca lebih detail lagi. Jadi sekiranya memang sifatnya melanggar aturan ya berarti ada konsekuensi, ada sanksi. Dan sanksi itu bukan kami yang menentukan ya, tidak semata-mata kami membuat aturan gitu ya. Kami karena melibatkan pihak 501 ya bermitra dengan 501 tentu sudah ada ketentuan-ketentuan untuk kegiatan PKKMB dan Latsar disesuaikan dengan tema yang diminta dan juga ketentuan yang dari 501. Itu sedikit informasi yang bisa saya sampaikan ke teman-teman calon mahasiswa baru sehingga mohon terkait dengan aturan dan lain sebagainya yaitu disikapi ya, diikuti ya. Kalau sifatnya pribadi saya pikir karena statusnya adalah
calon mahasiswa baru ya mau nggak mau ya jadi calon mahasiswa baru ikuti aturan. Oke, kita lanjut lagi untuk diskusi yang lain. Ada pertanyaan, kita bantu jawab bareng-bareng. Sementara dari saya itu dulu. Monggo silahkan calon mahasiswa baru yang lain bisa ada pertanyaan. Kang Saya ingin bertanya. Ya, silahkan. Ayuhan juga. Oke, nama saya Roni Sugunawan dari Prodi Bahasa Inggris kelas 1C. Mungkin mewakili yang laki-laki juga ya. Waktu penugasan kayak Twibbon itu dan jargon itu kan di Instagram. Dan itu penugasannya sebelum PKKMB offline. Itu rambutnya apa harus sudah 121, Mbak? Benar. Terima kasih. Bukannya foto bebas. Video nyanyi barang video aku ya kon kau dulu. Oke, mohon izin Bapak. Ini karena kaitannya dengan penugasan, karena ini baru teknis ya teman-teman. Nanti habis ini kita juga ada menjelaskan mengenai buku penugasan. Jadi mungkin yang itu akan dijawab di bagian buku penugasan. Gitu sih Mas Roni. Oh iya, makasih Mbak. Oke, siap. Ini ada beberapa pertanyaan Bapak, mohon maaf dari question box Instagram mengenai masker. Ternyata di sini belum tertulis, belum tercantum mengenai penggunaan masker. Teman-teman, untuk masker karena kita sepertinya juga sudah terbiasa pakai masker ya, tetap pakai masker dan bawa hand sanitizer sendiri. Saya kira kalaupun nggak tercantum di sini, teman-teman pasti juga bawa masker kok. Jadi wajib pakai masker. Seperti itu. Iyalah. Untuk silakan. Izin Kak bertanya. Perkenalkan nama saya Amir Rizky Wibowo dari Prodi Teknologi Informasi kelas 1B. Oke, jadi ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu untuk teknis kegiatan apa itu namanya di Klatsar itu kegiatannya itu secara beruntun atau nanti kegiatan di tempat langsung terus pulang atau bagaimana? Terus yang kedua terkait tadi dari Mas Roni itu kan ada kegiatan apa itu namanya harus potong rambut 1, 2, 1. Nah apabila potongan rambutnya misal maaf nih ya untuk agak botak sedikit lah, botak keseluruhan gitu loh, botak keseluruhan ya itu pendek lah, pendek caranya gitu lah. Itu bagaimana, apakah diperbolehkan atau harus mengikuti 1, 2, 1 itu? Terus yang ketiga oh itu cuman 2 itu aja. Sekian dari saya, terima kasih, bisa dilanjutkan. Terima kasih Mas Amir. Ini oh iya Pak, Nola sik Nola. Bariki Nola. Mohon izin Bapak dari Panjenengan ini. Ya, silahkan. Saya cuma menyikapi saja bahwa kalau misalkan ada Mas bertanya, ketentuannya 1, 2, 1. Pak, saya potong 2, 2, 2. Itu menyalahi aturan enggak? Coba dikembalikan lagi. Aturan sudah dituliskan 1, 2, 1. Atau mungkin Anda buat aturan 1, 1, 1. Berarti kan sudah tidak sesuai dengan ketentuan. Apakah nanti ada konsekuensi? Tentunya kami sudah komunikasikan dengan 501 aturan-aturan yang kita ikuti untuk bisa bekerja sama dengan pihak 501 sudah ditentukan gitu. Nanti hukuman tidak cuman kami tidak membuat aturan tertulis terkait dengan hukuman gitu. Tapi kalau memang sudah tidak sesuai dengan aturan yang tertulis, ya mungkin dari pihak 501 juga akan mengambil sikap gitu. Jadi perlu diperhatikan bahwa kegiatan offline-nya itu tidak kami yang akan banyak berinteraksi dengan teman-teman, tapi teman-teman yang akan banyak berinteraksi dengan mitra kita, yaitu dari 501 gitu. Kalau di tahun sebelumnya ya kegiatan itu memang terpusat di 501. Jadi teman-teman akan masuk ke barak begitu ya. Kemudian kegiatan full
ada di 501, tapi untuk tahun ini karena masih pandemi juga belum berakhir, kita mengusulkan adanya kegiatan hybrid, jadi nanti ada online dan juga offline-nya. Untuk offline nanti ada di kampus 2 ya, tapi untuk lebih detailnya nanti ikuti random acara ya. Nanti di random acara nanti akan disampaikan apakah terjadwal di 501 atau full di kampus 2 begitu. Tapi kembali lagi terkait dengan aturan, nanti kalau masing-masing aturan disikapi masing-masing, Pak boleh enggak pakai celana ini, Pak boleh enggak pakai baju ini dan lain sebagainya, ya kan? Coba saya coba kembalikan ke teman-teman, bisa membaca aturan, jelaskan. Kalau sudah bisa membaca aturan dan bisa dipahami, ya coba disikapi begitu. Pada saat Anda tidak bisa menyikapi dan terkesan menyalahi aturan, berarti ada konsekuensi di situ. Jadi pertanyaan hal seperti itu saya pikir tidak perlu ditanyakan lagi. Anda mengikuti aturan atau tidak? Kalau tidak berarti ada konsekuensinya, titik, selesai. Jadi saya pikir dengan membaca aturan ini sudah sangat jelas. Enggak kemudian ada aturan lagi yang lain-lain gitu. Pak boleh enggak itu sebagai calon mahasiswa baru nanti saya karena umurnya sudah lebih dari 30 tahun dan saya ada keperluan misalkan harus punya kumis misalkan, itu berarti menyalahi aturan atau tidak kan gitu. Coba disikapi sendiri saja gitu. Apakah saya memilih ya, jadi kalau nanti masing-masing ada pertanyaan dengan konsekuensi sendiri dan sebagainya ya tidak akan terselesaikan. Aturan sudah jelas dibuat, Anda melanggar atau tidak kan begitu saja. Kami sebagai kepanitiaan tidak cuma dari dosen ataupun dari mahasiswa, tentu untuk merumuskan ini ya tidak asal buat gitu ya. Kami juga koordinasikan dengan tim di lapangan ya, pelatih, instruktur dan juga komandan langsung dari pihak 501 bagaimana baiknya untuk membangun karakter ya di teman-teman calon mahasiswa baru gitu. Memang agak sedikit luar biasa tahun ini. Kenapa saya katakan luar biasa? Mungkin saya tidak akan menemukan hal seperti ini di tahun 2017, 2016 begitu ya. Karena kan tidak ada yang online gitu ya, kecuali mungkin ada mata kuliah tertentu yang sifatnya online, tapi dulu kegiatan PKKMP ya semuanya dilakukan offline. Dan apakah di 501, apakah di Iswah Yudi ataupun di kampus ya ketemu langsung dengan calon mahasiswa baru. Ya. Dan saya pikir dulu juga tidak ada pertanyaan yang di luar aturan. Ya, teman-teman mahasiswa baru tentu harus bisa menyikapi sendiri. Aturan sudah tertulis jelas, nanti mohon disikapi begitu saja. Ya, saya yakin teman-teman sudah dewasa, ya sudah tahu mana yang baik dan mana yang kurang sekiranya baik, begitu saja. Dilanjut, saya tadi potong Mbak Ayuhan untuk bisa memberikan jawaban lebih detail, tapi yang pasti saya pikir nggak perlu diperdebatkan lagi tentang aturan, karena nanti kalau begini, kalau begitu, kalau begini, kalau begitu itu tidak akan ada solusi. Ya mohon mahasiswa untuk menyikapi begitu saja. Calon mahasiswa baru disikapi sendiri. Loh Pak, nanti ternyata saya dihukum. Nah, kan sudah tertulis di situ aturannya. Ya kan ada konsekuensinya kan kalau misalkan tidak sesuai dengan aturan yang tertulis kan begitu saja. Ya, nggak perlu banyak alasan saya pikir. Kan sudah ada aturan tertulis gitu kan. Ya. Mbak Ayuhan, mohon maaf. Iya Bapak. Bisa mungkin bertanya pada teman Mbak Budi atas ini mungkin Mas Amir ya tadi mungkin yang pertama, apakah kegiatannya nanti langsung 2 hari itu apa atau pulang gitu ya? Mungkin ini bisa sedikit menjawab bahasanya kegiatannya tidak menginap ya Mas, jadi nanti setelah kegiatan teman-teman pulang. Untuk jam pulangnya mungkin nanti ini menunggu jadwal resminya ya, nanti bakalan ada jadwal resminya dikirim ke grup ataupun di Instagramnya PKKMB Discord. Jadi teman-teman stay tune aja, ditunggu untuk info jadwal yang sudah fix. Lalu untuk yang pertanyaan nomor 2 nih, mungkin karena masnya ini ukurannya sampun rapi ya Bapak, menawi masnya ini sudah malah kurang dari 121 ini. Kalau teman-teman yang udah terlanjur botak, nun sewu ataupun ukurannya malah lebih kurang dari 121 nggih.
Nggak apa-apa teman-teman, kan nggak mungkin mau numbuhin rambut jadi 121 juga waktu Bapak. Jadi kalau dari kami semisal tidak melebihi 121 disumonggoaken. Jadi mau sudah terlanjur botak gitu Pak mungkin. Nah itu tadi Mas Amir mungkin maksudnya seperti itu. Apakah seperti itu Mas Amir? Gak paham Baik, penjelasannya cukup jelas. Saya bisa menerimanya. Terima kasih Kak. Ini coba Pak gak iso mencerna aja. Gak paham dikira. Oke. Juga mungkin teman-teman yang di luar daerah Madiun mungkin juga nggak tahu ya Iswahyu di mana, 501 mana. Pokoknya teman-teman nanti insya Allah materi kita diisi oleh TNI itu kalau di Madiun nyebutnya ya 501. Mohon maaf 501 ini kayak apa ya Pak? Saya ya batalion angkatan ya gitulah. Pokoknya TNI Angkatan Darat 501. Teman-teman yang mungkin nggak tahu 501 ya 501 itu intinya TNI AD gitu lah. Gitu. Mungkin kalau yang teman-teman yang di luar daerah Madiun mungkin Bapak mohon maaf ada yang nggak paham Iswahyu di mana, 501 mana. Nah, terus ini kita lanjut lagi dan sewu mohon maaf di bagian sepertinya banyak pertanyaan mengenai vaksin booster. Teman-teman mungkin yang baru masuk juga belum memahami, kita scroll ke atas mungkin ya. Di bagian vaksin, ini teman-teman wajib ya. Di bagian yang D, poin D yang sudah di bold semua ini, bahwasanya vaksin booster atau vaksin dosis ketiga ini sifatnya wajib. Tapi semisal teman-teman masih ada yang belum memenuhi persyaratan vaksin dosis ketiga, masih vaksin dosis kedua, belum vaksin dosis kedua, terus jangka waktunya tidak mencukupi kalau harus dosis vaksin ketiga di tanggal tersebut, ataupun usianya masih belum mencukupi persyaratan vaksin dosis ketiga, teman-teman wajib melampirkan surat swab antigen. Seperti itu teman-teman. Jadi pertanyaannya kurang lebih banyak yang mengenai vaksin dosis 3 ini, karena mungkin teman-teman juga ada yang masih di bawah tahun, sehingga teman-teman bingung kalau nggak vaksin dosis 3 ini kayaknya nggak boleh ikut, gimana ini? Nah mungkin itu vaksin dosis ketiga atau booster, teman-teman bisa swab antigen. Nah suratnya nanti dilampirkan. Nah nanti untuk teknis pengumpulannya seperti apa, teman-teman yang penting pas hari H bawa surat fisiknya. Jadi pas hari H teman-teman bisa print out hasil atau bukti vaksin dosis 3, ataupun yang belum vaksin dosis 3 bisa membawa surat swab antigen. Seperti itu teman-teman. Ini Kak mau bertanya. Pertanyaannya dari question box-nya Instagram PKKN. Oke. Saya Aditya Hermawan dari akuntansi 1G. Halo. Halo. Akan disampaikan saja Mas. Akan disampaikan pertanyaannya. Ya, dikarenakan saya ada penyakit bawaan tertentu, saya nggak bisa vaksin. Ini bagaimana? Apa cuma swab antigen aja? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini nyambung dari yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi semisal teman-teman ada yang belum memenuhi persyaratan atau tidak memungkinkan untuk vaksin dosis ketiga, teman-teman bisa melampirkan surat swab antigen. Jadi cukup pakai surat swab saja, Mas Adit. Sampun ya, Mas Adit. Sudah ya? Kak, izin bertanya, Kak. Oke, silakan. Saya Lutfia dari Prodi Administrasi Bisnis. Mau bertanya soal buku review tadi, Kak. Saya kurang jelas, mohon maaf. Oke, untuk terkait penugasan, buku reviewnya seperti ini, teman-teman. Nah, ini
cara pembuatannya nanti mungkin akan di-share di grup Leton. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, pasti setiap penugasan akan kami bantu sejelas-jelasnya. Kan enak emang bisa neng cocok apa kan? Gimana? Apakah sudah cukup menjawab? Nanti ada tutorial membuatnya juga. Silakan, Cai. Halo? Ya cukup Kak, terima kasih. Neng dia. Ya. Di lembar putih. Enak kok. Anu nih. Halo? Ini yang Lutfia sampul. Piye to iki wis didudui bertanya. Wes gak Monggo. delok nang PDF. Udah Kak, udah. Oh, sudah. Dia kacamata. Oke. Tadi Mas Adit sampun bisa menjawab pertanyaannya nggih? Jawabannya? Udah, Kak, terima kasih. Oke. Halo, mohon maaf Mbak, bisa bertanya? Iki sing mlebu rumah sakit. Halo, monggo. Ya, ini saya orang tua dari Muhammad Rafif dari Prodi Teknologi Informasi. Sing di Halo. Ya Bu, silahkan. Ini kebetulan ini Mas, anak saya ini sedang dirawat di rumah sakit Mas. Oke. Kena demam berdarah. Itu gimana ya prosedurnya ya? Oke, nanti bisa ditindaklanjuti lewat counting kelas ya Bu ya. Terkait karena kondisi tertentu, apakah sakit dan sebagainya, nanti dikirim saja surat keterangan ya, apakah dari dokter ataupun terkait dengan rawat gitu. Nanti teman-teman dari kepanitiaan akan menyikapi langsung. Tapi memang karena kondisi sakit, nanti mungkin akan diikuti lagi di tahun berikutnya. Masa gue di simpusnya pengen sedina pengen terlalu Wes pandai. Aku yo operasi malah. Bisa dengar suara saya Bu? Sontek iki akeh gak luar. Pengen ora nang rumah sakit. Oke, sepertinya terputus. Nanti Mbak Ayuhan bisa dimonitor ya. Tadi kelas dari Prodi TI ya, dari Prodi TI nanti bisa dilacak terkait dengan calon mahasiswa baru karena kondisi sakit. Nanti dimonitor untuk karena sudah tidak memungkinkan untuk mengikuti sementara ya. Nanti ada toleransi untuk tidak mengikuti karena posisi sakit, tapi harus menyertakan surat gitu ya. Menyertakan surat. Oke, nanti Suratnya saya kirim kemana ya Mas? Ibu, regulasinya mungkin kami hubungi lebih lanjut ya Bu. Oh gitu. Di grup. Oh ya. Terima kasih ya Mbak ya. Siap Ibu, sama-sama. Terima kasih kembali. Semoga lekas sembuh ya Bu. Bukannya. Oh, merasa. Halo Mbak, mau tanya. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Siva Rohman dari Prodi Administrasi Bisnis kelas 1B. Untuk pantofelnya itu harus hitam polos semua. Apa hitam bawah coklat itu boleh atau hitam polos saja ketentuannya? Pantofel coklat kan enak. Peraturannya kan cuma hitam Tapi kan gitu ya toh. ireng lah. Terima kasih sebelumnya. Tak bales, Mbak. Dan saya Pak Budi. Ini sebenarnya banyak sekali yang bertanya di question box-nya Instagram PKKMB mengenai pantofel ini sebenarnya. Selesai. Teman-teman, bahwasanya yang dicantumkan di situ adalah pantofel hitam. Kalau bawah kan yang penting fotonya tahu bisa. Warna dominannya itu hitam. Jadi teman-teman mungkin bisa mengkondisikan sendiri terkait